Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis memori komputer untuk mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Calica Maria Kurniasari dengan NIM 21051214049 dari kelas 2021A, Prodi S1 Sistem Informasi. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada pada CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Sejarah memori. Jika pada awal ditemukannya, PC masih dianggap sebagai barang mahal, kini hampir semua orang sudah memilikinya. Jika pada saat itu PC yang diotaki oleh prosesor Intel 8088 hanya mampu berjalan dengan kecepatan 4,77 MHz yang digunakan untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan dan editing suatu dokumen, kini PC yang diotaki Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Bahkan baru-baru ini Intel Corp melalui ajang Intel Developer Forum-nya telah menunjukkan demo prosesor Intel berkecepatan 3,5 GHz. Perayaan PC jatuh pada bulan Agustus tahun 2001. Karakteristik memori atau media penyimpanan. Yang pertama, lokasi memori berada di dalam 3 lokasi, yaitu memori lokal, memori internal, memori eksternal. Memori lokal built-in berada dalam CPU yang diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal berada dalam CPU bersifat internal pada sistem komputer. Memori eksternal bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas register yang dinyatakan dalam bit, kapasitas memori internal yang dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Karakteristik memori atau media penyimpanan yang selanjutnya, satuan transfer. Memori internal, suatu transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word, yang dikenal dengan block. Yang keempat, metode akses memori. Ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu sequential access, diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Direct access, menggunakan shared read atau write mechanism, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Random access dapat dipilih secara random. Waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Associative access, setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Karakteristik memori atau media penyimpanan yang selanjutnya ada kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk sistem kerja memori, yaitu access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Cycle time, waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Yang keenam, tipe fisik memori.
Ada dua tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Memori permukaan magnetik. Banyak yang digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Selanjutnya ada karakteristik fisik. Ada dua macam, yaitu volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non-volatile, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Lalu ada dua macam lagi, yaitu erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Sebaliknya, non-erasable, isi memorinya tidak dapat dihapus dan tidak dapat diganti dengan informasi lain. Yang kedelapan, karakteristik yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam menyusun Word secara fisik. Ada hierarki memori. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Untuk kinerja yang optimal diperlukan kombinasi teknologi komponen memori. Kemudian selanjutnya ada keandalan memori. Memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori. Semakin menurunnya hierarki, maka hal berikut akan terjadi, yaitu ada penurunan harga atau bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, dan penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Berdasarkan kecepatannya, memori ada 4 macam, yaitu yang pertama register memori. Merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya, register data, register alamat, stack pointer, register, memory address register, I/O address register, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada cache memory. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory ini ada dua macam, yaitu cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Kemudian ada cache memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak secepat cache memory yang berada pada internal prosesor. Kemudian yang ketiga ada memori utama. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama yaitu yang pertama random access memory atau RAM. Random access memory atau biasa disebut juga memori adalah suatu alat komputer atau hardware yang disebut perangkat keras. Kemudian ada read-only memory atau ROM yang merupakan suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. Yang keempat, yang terakhir itu ada memori sekunder. Memori sekunder ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, disket, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih pada fungsi motherboard. Yang pertama,
Organisasi mengatur dan menentukan alat periferal yang bisa dipasang pada komputer. Yang kedua ada kontrol. Di dalam motherboard terdapat chipset dan program BIOS yang berfungsi mengatur data komponen komputer lain. Yang ketiga, komunikasi. Hampir semua komunikasi harus melalui motherboard. Kemudian ada 5 macam RAM, yaitu yang pertama FPM RAM, Fast Patch Mode DRAM. Merupakan model memori DRAM yang sudah sangat tua, ditemukan pada tahun 1987. Akses pemrosesan data dalam memori menjadi sangat lambat. Kemudian yang kedua ada EDORAM, Extended Data Out RAM. EDORAM memiliki fungsi seperti RAM, akan tetapi jenis ini mempunyai kemampuan kerja sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan mentransfer data. SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah memori yang dapat mengakses data atau informasi lebih cepat dari EDORAM. Bentuk SDRAM adalah DIMM, Dual Inline Memory Module. Yang keempat ada RDRAM, Rambus Dynamic RAM. IDRAM adalah sebuah memori berkecepatan tinggi digunakan untuk mendukung prosesor Pentium. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada DDR-RAM, Double Rate RAM. DDR-RAM adalah tipe memori generasi penerus SDRAM yang memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat daripada SDRAM. Kemudian setelah ada macam-macam dari RAM, kita beralih pada macam-macam ROM. Yang pertama ada PROM, Programmable Read-Only Memory, yaitu ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya sekali perubahan. Setelah itu tidak dapat diprogram ulang. Kemudian ada RPROM, Reprogrammable ROM, merupakan perkembangan dari versi PROM di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian yang terakhir ada EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory. Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulses yang khusus. Dari materi yang saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan menurut saya, yaitu pengertian memori menuntut istilah biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data. Yang dapat dikatakan bahwa memori adalah perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata. Masih ada faktor lainnya seperti teknologi chipset, memori, kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh.
RAM merupakan salah satu jenis alat penyimpanan data pada komputer atau media elektronik lainnya. ROM adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak akan mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Contohnya adalah switch mekanis. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi atau terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.